Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Firdaus Asma'i. Saya dari kelas RKS 6B pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan kami minggu kemarin, yaitu tentang mempublish eh, sebuah kode melalui MQTT broker, ya, dengan device seperti LDR dan DHT11. Nah, pada eh, codingan tersebut kami menggunakan library seperti library MQTT, library untuk komunikasi dengan SPI, library untuk mengkoneksikan WiFi dengan ESP8266, library untuk memanajemen koneksi WiFi secara otomatis, dan library untuk membaca sensor suhu dan kelembapan dari DHT. Nah, pada konfigurasi awal kami memberikan nama pada device tersebut sebagai publisher sensor dan menetapkan IP dari server MQTT tersebut dengan IP yang sama dengan device laptop. Nah, dan dengan port default yaitu 1883. Nah, selanjutnya uh, uh, pada bagian koneksi dan sensor yaitu Wi-Fi client itu untuk koneksi ke Wi-Fi, yang satu yang bawahnya untuk koneksi ke klien MQTT, dan yang satu lagi untuk deklarasi sensor suhu dan kelembapan. Nah, di bawahnya itu ada konfigurasi untuk timing dan sensor data. Yaitu interval untuk setiap membaca sensor itu yaitu 5 detik. Nah, terus yang bawahnya ada sensor reading. Bentar. Itu untuk meletakkan tipe datanya agar nanti datanya masuk ke situ. Nah, selanjutnya itu ada void config mode callback, itu berfungsi jika tidak bisa connect ke WiFi, ESP akan menjadi access point. Jadi user bisa terhubung ke ESP dan memilih jaringan WiFi secara manual. Oke, ini untuk konfigurasi access point. Oke, dan selanjutnya eh, hmm, hmm, op, yaitu dia ada void publish message, yaitu untuk mengirim data sensor sebagai satu string dan juga sebagai data individu. Nah, di bawahnya itu ada eh itunya full set message-nya yang dikirim oleh kepada eh, void publish message. Oke, lanjut, 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 lanjut. Oh, kelewatan dikit. Oke. Nah, itu ada char into array, itu berfungsi untuk mengonversi integer menjadi string untuk dikirim melalui MQTT-nya. Nah, di sini ada void setup, di situ uh, ada konfigurasi seperti untuk menyalakan serial monitor. Itu ada serialnya itu 9600. Terus nah, ada konfigurasi untuk koneksi ke WiFi menggunakan WiFi Manager, dan ada settingan pengaturan SSID untuk access point dan password dari access point tersebut, dan ada setup MQTT, ada setup untuk DHT sensor juga, dan ada setup pins untuk LED-nya. Ya.
Pada main loop void loop ini, di sini ada beberapa codingan yang berfungsi untuk mengecek koneksi dari MQTT, ada untuk mengecek pesan dari broker, dan ada sebuah pengecekan untuk setiap 5 detik, yaitu membaca sensor, mengirim data ke MQTT, dan mengupdate LED. LD atau LDR ya. Nah, ini ada konfigurasi untuk dari MQTT brokernya, dari WiFi ke MQTT brokernya. Kalau misalnya terputus, dia akan berusaha untuk menyambung ulang dan diberi delay 1 detik. Nah, ini ada ininya konfigurasinya. Oke, pada kelas update sensor value itu berfungsi untuk membaca sensor cahaya dari pin AO, itu settingan dari node MCU-nya, dan bisa untuk membaca suhu dan kelembapan dari DHT11. Nah, di bawahnya ini ada kelas untuk menampilkan hasil pembacaan sensor dari serial monitor jika loggingnya aktif, void log sensor value. Nah, di bawahnya ada kelas untuk lampu sebenarnya, lampu LED. Ada beberapa setting, lampu LED merah kalau meningkat cahayanya, lampu LED kuning jika stabil, dan lampu hijau jika menurun cahayanya. Nah, pada yang terakhir ini itu untuk mengatur kondisi pin LED yang tergantung pada status. Oke, baik. Setelah ini, habis itu kita run, masukkan, mengupload codingan tersebut ke dalam node MCU-nya. Nah, setelah diupload itu harusnya dia ada setting melalui access point seperti yang kita setting pada codingan tersebut, karena dia belum ada koneksi ke WiFi manapun. Nah, setelah kita konfigurasi WiFi access point yang pada ISP tersebut, ISP8266, kita setting masuk ke dalam sebuah WiFi yang terhubung sama server MQTT-nya. Nah, baru bisa MQTT-nya tersebut mengirim sebuah sinyal dari publishernya ke subscribernya. Ya. Nah, contohnya ini tanda dia berhasil, dia mengirim pesan melalui serial monitornya. Itu outbound sensor data. Yang paling kiri itu densitas cahaya, yang tengah itu suhu dalam Celcius, yang paling kanan itu suhu dalam Fahrenheit. Nah, contohnya kalau dia berhasil. Ketika ditutup, densitas cahayanya berkurang. Ketika dibuka, densitas cahayanya bertambah. Nah, pada broker Mosquito-nya juga, lognya itu terkoneksi seperti yang kita bisa lihat. Ada receive publish from IoT sensor 01. Nah, pada subscriber one-nya, dia menerima sinyal, menerima pesan dari konteks yang dia minta, yaitu konteks densitas cahaya dan konteks temperatur. Pada subscriber itu dia minta dua, yaitu densitas cahayanya pada saat itu ada beberapa, rata-ratanya pada 200-an, dan ketika tutup dia rata-rata di 30 atau 28. Suhunya stabil, suhu ruangan itu pada 24 derajat. Nah, pada subscriber yang kedua, itu dia hanya meminta konteks konteks temperatur pada ruangan saja. Jadi hanya menampilkan konteks yang diminta, yaitu temperatur ruangan, yaitu 24 derajat Celcius. Nah, ini contoh pembuktiannya. Ketika ditutup, densitas cahayanya berkurang. Ketika dibuka, sensor LDR-nya, densitas cahayanya bertambah.
Itu juga suhu ruangan akan diupdate terus-menerus. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.